Sebenarnya ini adalah ketiga kalinya proyek aku. Sebenarnya nggak ketiga kali sih, ada beberapa. Tapi yang benar-benar Disney minta aku untuk nge-create semua itu, ini yang ketiga. Kesulitannya, maksudnya salah satunya aktris yang aku ajak dan itu propose juga dari Disney. Mereka kan nggak yang emang les diving gitu-gitu kan, cuman bisa mereka. Cuman ya kita safety juga, kita pakai fotografer yang emang underwater. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan cinta itu kadang meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Dan cinta saya hari ini untuk sahabat saya, Kakak Wanda. Hai, Hai. Thank you for coming loh. Wow, look at you. Terima kasih. Thank you, makasih udah diundang. Aduh, ini transformasi yang luar biasa loh. 52 kg. Wow. 52 kiloan. 52 kilo satu orang ya. Itu kayak sahabat saya tadi loh. Satu orang. Ya buat sehat sih sebenarnya, lebih ke buat sehat. Ya bukan karena mau show off atau gimana, ya mungkin ini ada kebanggaan sendiri, tapi ya yang penting buat sehat aja sih. Kurus itu pengen buat sehat. Karena goalsnya kan ada ya. Goalsnya ada. Angkel pernah lihat kan sebelumnya ya gitu loh. Iya seru, tapi compare tuh yang dulu dan sekarang. Sekarang aku ngeliatnya wow. Compare dulu ya agak capek. Betul, terus sering capek. Ya itu satu capek, terus apalagi kan pekerjaan aku as a stylist kan, untuk pakai baju pun juga bingung, mau harus tampil ini bingung ya. Dan sekarang harus cepat, iya. Gitu kan. Terus kalau sekarang lebih sehat, lebih segar, maksudnya geraknya juga lebih segar enak, loh, beneran, lebih segar. Kulit juga lebih enak. Kayaknya dia happy banget deh. Baru pulang dari Bali ya. Di Bali seru banget dong berarti. Bekerja itu. Bekerja juga. Bekerja sambil support teman kan. Iya. Oke. Pasti kenal Wanda Hara dong ya. Wanda Hara ini kalau berita yang paling anyar baru-baru ini, yang paling melambung banget ada we are talking about The Little Mermaid. Photo session ya. Photo session. Ya underwater. Underwater itu. Dengan selebritis Indonesia. Dengan fotografer underwater Marta juga ya. Marta juga. Nah, ceritain dong Wan, ini gimana itu? Sebenarnya ini adalah ketiga kalinya proyek aku. Sebenarnya nggak ketiga kali sih, ada beberapa. Tapi yang benar-benar Disney minta aku untuk nge-create semua itu, ini yang ketiga. The first time-nya itu aku Cruella. Cruella. Mereka itu film pertama mereka. Terus juga harusnya berangkat keluar. Harusnya emang bikin sesuatu yang ada fashion show atau apa, cuman karena pandemik jadinya bikin pamerannya. Pas waktu Cruella itu berhasil, sukses tuh, walaupun dengan pandemik itu berhasil lah gitu. Jadi kayak next step-nya mereka pun juga bikin lagi, ada film animasi mereka juga, si Encanto namanya, film baru juga mereka bikin lagi pameran waktu itu sama desainer almarhum Barli Asmara. Cuman aku membantu as stylistnya. Nah sekarang pun mereka karena berhasil juga, dia ini Little Mermaid kan yang ditunggu-tunggu ya, filmnya live actionnya mereka kan. Terus ya udah, si Disney udah propose lama, cuman ya dari globalnya kan emang agak lama ya gitu kan. Akhirnya tiba-tiba dipropose semuanya dengan konsep yang aku kasih apa segala macem, yaitu foto underwater, bikin pameran juga, berhasil. Itu tingkat kesulitannya bagaimana? Tingkat kesulitannya sebenarnya semua harus ini free diving ya? Apa gimana free diving? Sebenarnya banyak sih tingkat kesulitannya. Maksudnya salah satunya aktris yang aku ajak dan itu propose juga dari Disney. Mereka kan nggak yang emang les diving gitu-gitu kan, cuman bisa mereka. Cuman ya kita safety juga, kita pakai fotografer yang emang underwater, yaitu Cimarta. Terus dia juga kasih safety dari tim-tim yang guru-guru yang profesional lah untuk ngajar si diving itu. Ya udah dari situ mereka sebelum foto mereka harus di brief dulu gimana keadaannya. Paling nahan napasnya, napas apa segala macam. Ya udah aku cuma ngebrief, aku mau misalnya looknya dari si Shiva sama si Rizky, aku maunya jadi mermaidnya siapa? Little Mermaidnya semua? Sebenarnya Little Mermaidnya semua gitu, karena kan sebenarnya karakter di situ ibunya dikit Buti kali ya.
Bu Titi itu sebagai Ursula. Oh ya, Ursula. Wow. Jadi seneng dong dia. Seneng banget. Jadi waktu itu aku sempat lihat Bu Titi itu nyanyi pakai kostum Ursula. Terus kayak pas filmnya keluar kemarin ada beberapa nama, cuman kayak pas aku bilang ke Disney boleh nggak Bu Titi gitu, nah Disney propose ke sana dan Bu Titinya happy mau, ya udah, cuman Bu Titi doang yang nggak underwater uncle. Karena dia sih mesti Java Jazz ya. Iya, jadi dia emang karena dia bilang timingnya tadinya pengen ganti hari kan, cuman kita udah ngejar deadline yang harus tayang sebelum si Dia mah mau pasti suruh nyemplung tuh. Mau, dia udah bilang waktu aku ketemu di acara bazar kan, acara bazar dia pokoknya nanti kalau underwater aku nggak pakai bulu mata ya. Iya nggak apa-apa. Sampai dibilang kayak gitu. Ternyata dia ada kendala hal yang lainnya. Tapi susahnya apa sih bikin underwater photo session ini? Susahnya sih sebenarnya nggak ada sih. Tingkat kesulitannya apa? Tingkat kesulitannya paling ya itu aja. Aku kan takut ya mereka nggak pernah diving, terus aku harus menyuruh mereka diving, tapi mereka happy. Nah pas di sana di brief mereka mendengarkan briefnya segala macam, malah aku sampai kaget mereka di dalam itu lama banget sampai yang 5 menit. Iya, Junior. Cerita sama Uncle kan, dia bilang kan, Uncle, ini masuk ke dalam itu seru banget, coba gue mau justru nyemplung. Iya, jadi mereka malah happy, nggak ada tingkat kesulitan, malah seneng. Ayo coba lagi. Padahal aku udah dapat nih, maksudnya kan bisa kita kan edit lagi ya, Uncle ya, maksudnya dibikin sebagus mungkin biar real lah kayak tadinya malah mau di laut, jangan sedih. Agak serem sih. Agak serem. Mungkin satu itu juga takutnya kan. Terus satu lagi emang waktu dan kendala artis-artisnya kan nggak ada. Jadi ya udah emang belum itu semua artis sibuk semua kan. Makanya itu juga harusnya sebenarnya banyak yang bisa ikut. Cuman mereka gara-gara waktu aku bisa tanggal segini aku nggak bisa. Kostum yang paling seru yang mana? Yang semuanya seru sih. Semua seru. Itu dengan mereka kayak gitu terus nggak pernah yang foto underwater, terus yang maksudnya kan tau lah baju nyelam kayak apa kan harus pakai gaun, kaki dia apa, tangan dia mana ya. Mesti mermaid gitu. Tapi kalau di luar negeri kan memang ada mermaid, ada variety show-nya kan, ada reality show-nya kan. Yang semua orang malah belajar sekian tahun untuk jadi mermaid karena dia memang perform dalam air. Nah itu cuman karena aku pikir kalau misal pakai kostum mermaid, maaf ya jadinya kayak cosplay kan gitu. Nah ini kan pengennya yang tentang dunia fashion tapi tetap elegan, yang jatuhnya editorial juga bagus gitu, ya udah dari situ pakai gaun beberapa desainer. Gaunnya kerja sama siapa? Ada banyak, ada Dina Putri, ada Anas, ada Jeffrey Tan, ada siapa ya, Anso pokoknya sebenarnya banyak sih, cuman ya karena artisnya emang dapatnya itu, terus dengan waktunya nggak dapat, ya udah akhirnya pakai itu. Gitu. Fashion stylist di Indonesia sekarang makin parah. Banyak kan. Menjadi suatu pekerjaan yang cukup menjanjikan. Bukan cukup, bahkan menjanjikan. Traveling a lot, kemana-mana, dan positioningnya keren ya, gitu ya. Bagus. Nah, itu dia. Compare to dulu ya. Iya, apalagi sekarang kayak freelance stylist atau nggak personal stylist gitu. Nah, apalagi personal stylist. Iya, personal stylist. Dan Wanda mulai dengan itu kan? Dengan itu. Ya, untungnya waktu saat aku memulai itu, aku juga lumayan agak, kan aku masuk dari majalah dulu ya? Magang dulu loh. Magang dulu lah itu. Terus once salah satu artis yaitu Titi Kamal kayak respect ke aku, dan dia ngajak aku untuk personal yang aku nggak tahu. Dia ngerasa klik dengan gayamu. Iya, terus aku nggak tahu continuity, yang tahu kan continuity syuting nggak tahu, terus nge-breakdown apa segala macam ya, dia ngajarin aku juga. Yang penting maksudnya dia tahu looknya dia seperti apa, dia cocok sama aku, ya udah dari situ aku belajar, terjun dari situ. Jadi maksudnya agak pressure juga, aduh personal stylist dulu kan masa gaji bulanan kan. Kayak maksudnya ya udah gue aman nih bulanan. Kalau personal kan jatuhnya freelance kan. Kayak takut ntar kalau dia nggak kerja gue dapat duit dari mana. Tapi kan kamu megang semua selebritis terkenal. Tapi itu kan belum sekarang. Oke, belum sampai ya. Kalau sekarang udah ya. Ya sekarang pun. Lah mau siapa itu loh. Amin ya, pokoknya dari situ. Tahu nggak pertama kali aku follow Instagram kamu tuh kenapa? Aku udah lihat kan. Aku lihat satu selebritis Indonesia laki-laki yang kamu stylingnya. Bajunya yang simple. Tapi keren banget. Ya orangnya udah keren ya. Tapi dengan pemilihan yang simple itu aku langsung oke,
aku harus kenal orang ini. Oke, aku harus follow nih. Aku langsung kan? Langsung iya, kan? langsung. Aku follow juga kan. Iya, thank you banget tadi Holek gitu. Menyenangkan loh begitu ya. Menyenangkan sih, maksudnya yang penting kita senang lah sama pekerjaan kita. Kita jangan memaksakan kayak misalnya kita tahu passion kita apa, maksudnya kayak ya sekarang pun maksudnya aku mencoba untuk sesuatu yang baru, tapi aku tetap tidak meninggalkan pekerjaan aku yang emang aku bawa dari yang aku suka. Betul. Gitu. Masih berhubungan. Menjadi personal fashion stylist, ya. Ini kan berarti membuat mereka sadar betul dan konsisten dengan apa yang menarik dan ciri khas mereka ya, begitu betul. Ya. Mudah nggak itu? Itu kan kadang-kadang, apalagi selebritis ya, udah punya cara sendiri, ego sendiri. Ya itulah kita harus ngebonding sih, ngebonding satu sama lain kan. Maksudnya kayak aku tiba-tiba di hire artis ini, terus ya udah aku tanya, kamu sukanya apa, karakter kamu kayak apa, boleh nggak aku keluarin dari karakter kamu biar kita nge-build up-nya bareng-bareng nih gitu kan. Ya udah dari situ ya kadang-kadang kan artis nggak selalu pede ya kali ya, maksudnya terus mereka satu sibuk syuting, nggak memikirkan untuk penampilan gitu, apalagi tiba-tiba mereka harus padahal itu the most important thing loh. Nah itu dia, ya kan? Makanya itu ya aku branding lah si personal stylist ini buat mereka, biar mereka juga kadang kan nggak pakein gaya baju doang kan, mereka kan harus kayak lo harus posenya gini, lo harus gayanya kayak gini, udah cuek aja biar penampilannya makin bagus. Membuat karakter mereka lebih kelihatan gitu kan ya? Betul gitu, ya lebih berani sih gitu, kadang-kadang gitu. Kan malu-malu jadi malas datang padahal acara penting gitu. Sayang kan. Nah yang membuat kamu emang tertarik jadi fashion stylist apa? Yang membuat aku salah satunya dulu ya, mungkin aku sebelum sekarang yang emang aku dulu badan yang agak gemuk, terus aku kayak pengen gimana ya aku caranya biar aku buat diri aku juga aku lebih pede dengan postur tubuh aku, dan orang-orang yang minder dengan postur tubuhnya mereka. Coba berdiri dulu, mau lihat berdiri. Gitu. Waduh, gitu. Aku jadi pengen kayak begitu, turunin berapa ya? Tapi nggak mau 52, turun ini paling 5 kilo. Nah, gitu. Aku di sini doang nih. Iya, bisa lah. Olahraga aja. Iya, betul sih. Gitu. Yang penting olahraga. Ya sekarang kan aku dibantu olahraga kan biar. Tapi kan beda situ berapa? Below 40, ini udah up to 50 gitu loh. Dan justru dari start segini aku biar maintainnya jadi bagus kan. Kadang-kadang kan kita, maaf ya, udah umur yang ke atas, tiba-tiba males, mager. Iya, udah pasti males. Jadinya kan malah nggak diakuin sama sekali, betul ya. Ya kan, kalau kita maksudnya bisa berpenampilan dengan ya buat tubuh, investasi loh itu. Investasi loh. Iya. Ya maksudnya adalah yang ya artis kayak Andrew White ya kan, kayak gitu jadi bagus. Mungkin dia menginvestasikan diri dia. Oke, gue harus sehat, aku dan keluarganya, istrinya juga support kan? Gitu. Jadi tapi ya support dari diri sendiri dulu. Kayak aku pun juga aduh, kalau ya banyak yang bilang, oh lo nggak bisa kurus gini-gini ya, kalau nggak kita dari yang dorong kan. Kiblatmu khususnya di fashion stylistnya apa? Siapa? Kiblat aku sebenarnya dalam dan luar ya? Banyak kan luar dulu tuh ada Rachel Jo dulu, dia personal stylist. Dia punya program gitu kan, terus ya udah senang aja ngelihat dia, wah seru banget ya. Kayak hektiknya dia, terus dia harus minjem baju ke desainer, terus memang setiap ada red carpet moment kayak Oscar, kayak Grammy, dia selalu ada gitu. Selalu ada, terus ya udah sempat baca bukunya dia. Dan kita nungguin kan? Nungguin banget kalau udah red carpet Oscar orang lewat. Itu udah. Cita-cita aku adalah dia pakai apa, ini pakai apa gitu. Cita-cita aku sebenarnya adalah gimana caranya aku di luar bisa menstylingin salah satu misal artis luar di red carpet Oscar. Bukan karena menang Oscarnya ya. Karena ada kepuasannya beda-beda itu. Kayak dengan dia tampil dia makin kelihatan nonjol atau apa? Iya kan? Itulah salah satu inspirasi aku yang membuat aku menjadi sampai sekarang. Gitu. Oke, itu bukan pekerjaan mudah kan sebenarnya, Man? Bukan. Kamu harus punya networking yang besar, banyak, dealing dengan desainer yang memang sesuai dengan style-nya kamu kan, yang ingin kamu style orangnya gitu kan. Nah, itu nggak gampang kan? Nggak gampang sih, cuman ya kalau lo mencintai pekerjaan lo, terus lo emang ngikutin proses. Pernah nggak dianggap sama Pernah ya dulu pastilah, maksudnya apalagi tiba-tiba terjun dari majalah terus terjun ke sinetron gitu, terus kayak dulu kan susah dianggap no one gitu loh kan, gitu loh.
nggak bisa gitu, maksudnya buat sinetron apa sih dulu, apalagi nggak ada sosial media yang mau taruh template di mana, mau taruh di mana tuh baju desainer namanya apa segala macam, maksudnya feedback ke merekanya tuh nggak ada gitu. Ya udah, ya aku coba meng-create gimana caranya, untungnya ada sosial media kayak Instagram itu, kayak di branding lah segala macam ya, dari Thank situ. God ya, alhamdulillah ya. Thank God banget sih. Membantu banget sosial media dengan pekerjaan seperti iya, ini. Iya, membantu banget ya sampai sekarang sih. Hal yang paling gak enak kamu dapetin apa? Dapetin apa? Hal yang paling gak enak apa ya? Dibilang gak enak deh gitu. Apa yang gak enak, kalimat-kalimat yang gak enak? Pasti ada, nggak mungkin enggak gitu. It's okay. It's YouTube anyway. Jadi sebenarnya kayak ya, aduh artisnya kurang ini, padahal maksudnya kita kan nggak pernah tahu ya rezeki orang once dia jadi siapa. Kadang-kadang kayak kok sedih ya, walaupun ngerti sih ya belum se brand image sama si brandnya, cuman kan maksudnya lo kan nggak, tapi akhirnya mereka ngerti kan, sampai sekarang pun kayak brand besar pun luar akhirnya ya nggak apa-apa kak, coba aja pakai, mereka bisa beli lo sendiri kayak gitu kan, secara sellers kan jadinya kejual juga kan gitu. Ya udah akhirnya pun aku nge-branding itu untuk kayak oh ya bisa gitu artisnya. Kapan perlakuan yang paling nggak menyenangkan itu pernah kamu? Sebenarnya nggak ada. Oh dulu belum ada sosial media. Iya, dia kayak aku pun sampai yang aku lebih ke ngasih apa gimana caranya menjelaskan ke artisnya gitu sih, kayak dia belum bisa nih, atau enggak kak belum bisa nih, kita cari yang lain nih. Cuman aku nggak mau bilang langsung oh dia nggak mau gitu, nggak mau bilang kayak gitu, maksudnya kayak bilang belum bisa nih, kita cari desainer yang lain ya gitu, maksudnya yang sesuai gitu. Kadang-kadang kan ekspektasi artis kan pengennya ini tapi yang dari bersangkutan mungkin belum kesana gitu. Tapi kan aku nggak mau menunjukkan itu. Orang tua gimana lihat kamu dari dulu? Orang tua support sih. Nah iya, maksud aku kan dari dulu sampai dengan sekarang lo jadi nih Wan gitu loh. Dia emang kalau dia sebenarnya gitu, yang penting aku pikir kamu dari Medan loh. Ternyata kamu Betawi loh. Lahir doang. Iya gitu loh. Aku udah mau mulai lah ya. Apa kabar kira-kira kita? Pengen sih punya kampung kan. Kayak pengen sekarang kampungnya nggak ada. Waktu bapak sama panggilnya apa? Papa? Bapak sama ibu melihat kamu sukses kayak sekarang, mereka sih support aja, seneng aja. Yang penting mereka nggak terlalu ikut campur gimana apa segala macam. Yang penting karena mereka bukan dunia juga ya. Bukan dunia, mereka jauh dunia mereka aja kayak nggak ada di entertain sama sekali. Ya mereka yang penting jaga diri aja baik-baik gitu kan. Maksudnya kita nggak pernah tahu kan orang kayak apa. Yang penting lo jangan sampai maksudnya ya kayak dijebak atau apa. Kamu dekat ke bapak, dekat ke ibu? Aku ke ibu. Dekat banget sama ibu. Apa yang dia bilang? Dia cuma ya penting jaga diri. Aku setiap pagi teleponan, maksudnya aku berangkat kerja gitu, ya udah hati-hati gitu, jaga diri, udah gitu doang. Tapi dulu mulainya otodidak. Sebenarnya aku observer kali ya, melihat ini, iya, betul. observe ya, itu. Itulah salah satunya, kayak aku tiba-tiba nggak kasihan misalnya kan orang kayak nggak bisa gaya. Aduh coba waktu itu kamu ketemu aku nggak bisa gaya pada masanya ya. Masih lahir belum? Belum lahir kayak aduh tolong wadah ini dia help gitu. Lebih yang kayak kasihan. Kadang-kadang teman aku, gue nggak bisa pakai baju ini. Ntar gue gendut nih, gue ini kayak mikir. Ya sebenarnya lo bisa gaya, nggak harus dari poster tubuh aja gitu. Ya, maksudnya kan banyak sekali ya. Banyak cara. Iya. Dengan warna, dengan cutting ya dan lainnya. Jadi aku observe sendiri, melihat ya, belajar dari magazine juga, terus banyak nonton tentang fashion juga. Ya udah dari situ aku tahu ciri khas aku kayak apa, aku tahu identik masuk di entertainnya maunya gayanya seperti apa kayak gitu. Kamu melihat local fashion stylist seperti apa? Makin banyak. Gak apa-apa. Teman-teman kita juga. Iya, aku seneng. Maksudnya dengan style masing-masing, gaya masing-masing. Yang penting gini aja, kayak kayak suka lah sama pekerjaan. Jangan kadang-kadang ada juga yang mau jadi stylist tergiur karena dekat artis, terus kena popularitas. Iya, kayak mereka mungkin ya aku nggak tahu nih, kalau aku salah, kayak mungkin mereka ngelihat aku tuh wah enak ya, lo bisa kesini, lo bisa ini, bisa pakai ini, bisa deket ini. Ya enggak, kita juga butuh perjuangan dulu kan. Maksudnya ada proses lah itu, jangan tiba-tiba jadi stylist pengennya yang sekarang yang enak aja gitu ya. Orang melihatnya gitu sih, especially anak-anak sekarang ya. Nah, ya prosesnya itu Uncle nggak bilang mereka nggak menikmati proses. Nah itu dia. Tapi eranya lebih cepat rasanya mencapai daripada kita ya dulu itu ya. Dia. Padahal maksudnya sebenarnya bagus loh. Itu connect-nya tuh banyak. Tantangan terbesar bikin orang jadi kelihatan menarik apa sih? Oke, let's talk about me. Apa ya? Boleh bebas kok, boleh bilang apa aja.
Kira-kira Uncle apa yang perlu dirapikan? Kurang apa? Sebenarnya kan ya aku kenal Uncle dulu kan yang emang formal banget kan gitu kan. Tapi emang ya tempat di mana dia berada. Untuk kita untuk formal seperti itu. Betul. Cuman ya kan bisa dipadu-paduin dengan gak usah yang harus yang formal banget, bisa pakai skinny jeans gitu. Jadi mesti jadi bisa mesti tetap ya ada rebelnya, ada preppy-nya. Gue demen tuh rebelnya. Iya kan? Gak usah kalau yang tapi kok suka lean gitu loh. Iya, karena sebenarnya Uncle juga udah tahu tuh apa yang kekurangan Uncle, apa yang kelebihan kayak Uncle, kakinya bagus tuh kan. Jadi thank you. Bagus loh gitu. Cuma ya kekurangannya ya perutnya aja. Ini masih ada nih. Harus olahraga. Aduh, belum kayak gini nih. Ini masih sit up-nya berapa kali tuh. Sebenarnya ya kardio aja dulu, nggak usah yang berat-berat. Aku jalan 10.000 langkah tiap hari. Nah, terus ya mungkin ya udah bisa nih ya paling ke perut lah, pelan-pelan sit up. Ya bangun pagi kan kadang-kadang kita bangun pagi kayak refreshing, lihat handphone kan tuh, ngecek tidur aja ambil sit up kaki dia tuh. Aku biasanya aku lakuin itu sih. Ya paling ya perut aja sih sebenarnya. Bomber jacket, aku suka jacket gitu masih oke ya. Oke, sebenarnya honestly aku suka jas. Aku sangat suka tampil pakai jas. Karena udah ngebawa brand image-nya kamu seperti itu. Jadi kamu suka jas. Sebenarnya juga jas kayak aku. Jas kan gue santai kan sekarang kan gitu loh. Apalagi sekarang kayak oversize jas, terus pakai t-shirt, pakai celana cargo, udah keren. Tinggal main sepatu aja ya. Mau sneakers pun juga sebenarnya nggak masalah. Cara untuk bisa bertahan sampai dalam titik ini apa yang kamu lakukan? Maintain apa? Apa nih pekerjaan? Di pekerjaan tentunya. Ya, gitu. Ya satu ya beretitude. Karena masing-masing orang kan punya core-nya sendiri kan gitu loh. Ya kalau aku sih lebih beretitude baik aja sih. Maksudnya aku juga banyak belajar lagi. Maksudnya banyak loh fashion stylist yang mulai belagu. Ya itu kan beda-beda. Itu dia. Kalau aku kan belajar dari pengalaman, terus aku belajar dari karakter setiap klien atau artis yang aku temuin gitu. Maksudnya nggak semuanya sama bisa digituin gitu kan. Ya kalau dianya kadang-kadang kan aku juga nggak bisa lepas kontrol. Ya artis sekarang ngajak kayak jadi temen gitu ya. Aku harus membedakan mana temen, mana emang tarik garis. Iya, mana tiba-tiba jadi klien aku gitu ya. Jangan ego sementang kita ditemenin kita harus jadi ikut yang kayak gitu. Enggak sih, aku harus bisa memaintain itu. Terus ya baik aja lah gitu. Termasuk salah satu yang tarifnya paling mahal. Siapa? Katanya kamu. Iya, termasuk salah satu yang di jajaran paling mahal. Amin. Itu gimana ya? Ya mungkin pengalaman juga kali ya. Iya, kan. Jam terbang kan maksudnya kita pun juga ya harus punya jam terbang ya, terus harus bisa manage atau bisa nge-branding image kayak apa. Ya kan ya maksudnya kalau misalnya ya kita orang boleh bilang kita kayak Disney ya. Iya. Pakai Wanda, karena ada sekian kali dia udah pakai, tetap dia tahu. Oh, ini pasti ke Wanda gitu. Nah, itu dia makanya. Jadi kayak ya udah kita bisa nge-brand image ya, maksudnya dari satu penampilan mungkin, terus satu kerjanya juga. Kayak apa kalau kita ngasih kepuasan kepada klien. Lebih suka apa? Kan dulu ada ikut di Asia Star Award apa itu ya? Bajunya ya. Oh ya, waktu itu. Iya, segala macam kan. Kamu yang ini Asian Star Award itu waktu itu Tatiana dapat award di Korea. Iya. Terus ya udah ya Tatiana juga klien aku juga teman, jadi ya aku stylingin dia. Aku sebenarnya suka ya kayak red carpet moment gitu-gitu. Cuman kan maksudnya lebih menjanjikan, kadang-kadang komersil kan. Ya kita nggak usah munafik lah. Kita butuh itu kan. Jadi ya tetap portfolionya balance aja sih. Gitu. Oke, dari semua yang kamu alami dalam hidup, di posisi sekarang, di awal tadi Uncle tanya kan yang paling enak apa? Sampai posisi sini terpuruk lagi nggak? Udah kemana-mana sempat kena lagi, dedek gitu. Enggak sih. Ada enggak sih. Karena kamu easy going person sih ya. Iya, aku sih lebih santai aja. Aku menikmatin momen, enjoy aja, nggak pleasure banget. Dibawa asik. Iya, dibawa asik aja. Oh ya, ya dulu mungkin ya, kok gue nggak dapet ini ya. Tapi sekarang kayak mikir, kadang-kadang kita kan kurang bersyukur ya, kayak gue dapetin ya, mungkin ya pas sekarang udah bersyukur ya, udah nanti pasti ada kok itu jalannya. Step selanjutnya loh, tuh keren loh, posisi bahwa kamu nerima memang gini kayak gini, bersyukur, instead of kamu gitu kan. Kalau gitu yang capek boleh sih ditargetin, oke kita tahun ini harus apa gitu kan. Cuman tahun ini harus apa? Tahun ini harus apa, nggak ada sih. Kalau sekarang udah lebih yang bersyukur aja sih. Maksudnya kayak yang nggak dapet ini, tiba-tiba aku harus kesini gitu. Jadi kalau kita belajar untuk ikhlas ya ada aja sih jalan yang mau kemana. Karena banyak banget sih ya, komersial juga kamu urusin. Udah jadi KOL sekarang, saya ada brand
luar juga dia udah mulai udah bisa jadi kayak ngurusin production mentang-mentang badannya udah bagus banget udah mulai ya. Ya itu kan bonus ya gitu kan. Kayak kemarin brand luar mau kita kayak bonus lah semuanya gitu. Next project ke depan apa ya? Ya masih komersil aja. Tapi kayak kemarin ya ada beberapa kayak sekarang bukan punya sih, lebih kayak ngebantuin project kayak artis kan lebih banyak collab sama komersil kan. Betul. Kayak kemarin Verel Bramasta minta aku untuk ngurusin projectnya dia, jadi aku jadi kayak production house, kayak IO semua. Wah, belajar seru tuh. Iya, nantang banget. Terus kayak Raffi juga aku jadi director iklan, director video klip. Wah. Ya kan masih benar-benar dibuka semua itu ya. Iya dari situ ya udah pelan-pelan sini. Itu belajar lagi loh kan? Belajar lagi, tapi kan kita belajarnya sambil jalan kayak ngelihat lokasi syuting kayak gini-gini. Oh ya production house kayak gini-gini ya. Ya gimana caranya kita bisa memaksimalkan itu. Wan, apa sih yang belum kamu dapatkan dalam hidup? Apa ya belum dapatkan sih? Apa sih? Sebenarnya banyak, cuman ya. Such as? Apa ya? Gak ada sih spesifiknya. Apa ya? Gak yang gimana-gimana banget sih. Gak tahu apa. Kayak udah menikmatin aja gitu. Going sini gak pernah mikirin apa-apa. Jalanin aja, lakonin aja. Ya, emang pengen sih kayak punya perusahaan yang emang bisa kayak jadi e-commerce kayak film The Interns gitu, yang punya perusahaan gede yang tapi masih di dunia fashion, yang ngurusin. Why not? Bikin lah. Ya sih, waktunya kan? Iya, makanya pelan-pelan sih. Dengan gitu. Semua apa yang udah kamu datang ke kamu gitu ya? Pelan-pelan sih, ya sejalannya aja sih nanti pengen itu. Cuman ya kalau yang nggak muluk-muluk banget ya sekarang sih. Any message untuk orang yang baru memulai dalam bidang yang kamu tekuni? Apa ya? Yang penting konsisten, terus ikutin proses gitu, terus kayak bertanggung jawab sama pekerjaannya, terus ya jangan terlalu cepat puas gitu. Maksudnya ya jalanin aja, ikutin proses. Nanti kamu akan menemukan titik yang kamu suka itu. Itu dia. Ya kan. Gitu. Dan Wanda sudah menemukan titik yang dia suka. Tinggal dijalanin aja. Tapi dieksplor terus ya. Dan membuka semua peluang. Betul. Untuk ketekunan kamu itu saya mau kasih hadiah untuk Wanda. Wow, thank you. Gemes banget sih. Aku suka bunga. Thank you so much for coming. Sama-sama. Ya. Bye, sampai jumpa. Bye.